Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan bahkan melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dialah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang telah kami terima di sepanjang hari-hari yang kami lewati. Hari ini pun kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami, menolong kami di dalam segala pekerjaan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh harapan-harapan kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami untuk dapat menggapainya semua dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajari kami Bapa untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 24 September 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Idama bangso naso tenadamhian ikon jowon mudo jala bangso naso tumadaho Ro manaho piho alan jahuba di Batam dohot ala ni nabadian Israel ainunga marmuliaho di Pahen. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah tanda dari sebuah pertobatan? Tanda atau bukti dari pertobatan adalah perubahan. Orang yang berdosa harus bertobat dan hidupnya harus berubah. Hidup dalam kegelapan, keluar dari kegelapan, dan hidup di dalam terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak berkenan atas dosa. Dia melakukan penghakiman, keadilannya ditegakkan. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel yang telah melakukan banyak dosa-dosa di dalam kehidupan. Sebagaimana renungan kita kemarin, pun kita telah mengetahui dosa-dosa apa yang diperbuat oleh umat Tuhan. Mereka hidup di dalam kesewenang-wenangan, mereka hidup di dalam kebohongan, kemunafikan, mereka menduakan Tuhan. Sehingga mereka harus mendapatkan hukuman. Dan renungan kita pada hari ini, kitab Yesaya 55 ini. Penghakiman Tuhan telah dinyatakan. Dan penghakiman itu membuat bangsa ini sangat menderita. Tapi marilah kita melihat apa yang telah dikerjakan Tuhan. Jika mereka dibiarkan untuk mengalami kesusahan akibat dari dosa-dosanya, ternyata di sana Tuhan sedang membuat suatu rencana yang besar dalam kehidupan umatnya. Tuhan memanggil mereka untuk berubah.
untuk bertobat, agar mereka hidup di dalam sukacita yang abadi di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah panggilan Tuhan bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Yesaya adalah Nabi Allah yang diutus untuk membuat bangsa ini menyadari dosa-dosanya dan berbalik dari dosa itu dan berjalan menuju kepada Tuhan. Yesaya jugalah yang menyampaikan maksud hati Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi mereka. Janji Allah tidak pernah berubah. Apa yang sudah ditetapkannya akan dinyatakan bagi mereka yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sungguh di luar jangkauan. Apa yang disiapkannya dan bahkan apa yang diberikannya melebihi dari ekspektasi kita. Bangsa ini telah menduakan Allah, tetapi Allah menyatakan janjinya memberi keselamatan bagi umatnya. Dan janji Tuhan dinyatakan bagi mereka yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini menguatkan kita, menghibur hati kita, bahwasanya janji Tuhan, iya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan memulihkan hati-hati yang terluka. Tuhanlah yang akan memulihkan segalanya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya. Datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pertolongan darinya. Allah akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Semuanya diubah oleh Tuhan seperti apa yang diinginkannya. Oleh sebab itu saudara, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu pasti mungkin bagi Tuhan kita. Apa yang sulit, apa yang seakan-akan tidak dapat kita gapai, itu akan dapat kita miliki karena Tuhan baik kepada kita. Oleh sebab itu saudara, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Hanya menerima dan menerima saja? Tentu renungan kita pada hari ini akan memanggil kita untuk menyaksikan dan mengagungkan nama Tuhan yang besar yang telah menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itulah kita dipulihkan, agar setiap kita terpanggil menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan, menceritakan kebaikan-kebaikannya siang dan malam kepada semua orang. Oleh sebab itu saudara, jadilah saksi Tuhan, dan biarlah setiap orang yang percaya kembali kepada Tuhan dan hidup beroleh sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tanpa kami sadari, kami sering berjalan menurut pikiran kami. Kami sering menduakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Pulihkanlah kami, biarlah kami berjalan di dalam terang kasih Tuhan, sehingga keselamatan kekal tidak pernah berpindah dari hidup kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami. Ajari dan mampukan kami untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.